Perkenalkan, nama saya Ardesa Nitya Putra dengan NPM 6072001011. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai the opponent of birokrasi. Mereka yang menentang birokrasi itu memiliki 3 kritik utama. Yang pertama, birokrasi memiliki kinerja yang buruk. Yang kedua, birokrasi memiliki kekuasaan yang berlebihan. Dan yang ketiga itu birokrasi cenderung melakukan penindasan terhadap individu. Nah, baik, sekarang kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu di mana birokrasi itu memiliki kinerja yang buruk. Di sini dapat dilihat bahwa mereka yang menentang birokrasi itu beranggapan bahwa birokrasi saat ini itu sudah ketinggalan jalan, tidak relevan gitu. Karena institusi maupun organisasi yang sudah diwariskan dan dikembangkan selama berabad-abad itu sekarang sudah mulai tidak relevan untuk mengatasi berbagai macam persoalan publik yang terjadi di masa kini, sehingga dibutuhkan adanya reformasi birokrasi. Lalu di sini yang kedua, jika dilihat dari perspektif ekonomi, para ekonom yang menentang birokrasi itu beranggapan bahwa birokrasi saat ini tuh sangat bergantung pada sponsor atau alokasi tunggal. Nah, di mana hal itu berimplikasi pada menggelembungnya biaya anggaran yang menyebabkan adanya peluasan anggaran yang tidak terbatas dan alokasi sumber daya itu juga tidak efisien, sehingga berujung pada terjadinya defisit anggaran. Lalu jika dilihat dari perspektif sosiologi, mereka yang menentang birokrasi itu beranggapan bahwa birokrasi itu menjadi disfungsional dan memiliki pola perilaku patologis, di mana ini disebabkan karena ada 3 hal. Yang pertama adanya kepatuhan yang obsesif terhadap aturan, adanya hambatan dalam komunikasi yang muncul dari dalam rantai komando hierarki, ini tuh biasanya terjadi karena konflik yang terus-menerus antara atasan dan bawahan. Lalu yang terakhir itu birokrasi dianggap kaku dan tidak mampu untuk berevolusi. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu birokrasi memiliki kekuasaan yang berlebihan. Di sini pada bagian pertama ini kritiknya dikemukakan oleh Max Weber, di mana ia beranggapan bahwa birokrasi itu merupakan ancaman bagi demokrasi parlementer. Hal itu disebabkan karena Weber itu ragu bahwa birokrasi yang menjadi instrumen kekuasaan tingkat pertama itu dapat benar-benar mengontrol aparat birokrasi. Lalu yang kedua di sini, birokrasi sama dengan pemerintahan yang otoriter bahkan totaliter. Mengapa? Karena mereka tuh beranggapan bahwa birokrasi pemerintahan maupun birokrasi dalam perusahaan itu membelenggu kreativitas manusianya dan menggantikannya dengan kerangka berpikir yang otoriter. Lalu di sini ada birokrasi itu memiliki bias elitis dan mendistorsi proses politik, di mana ini birokrasi itu dianggap sebagai organisasi yang oligarkis dan konservatif, dan birokrasi juga dianggap sebagai organisasi yang terlibat dalam pembentukan dan memanipulasi kebijakan publik. Dan yang terakhir di sini ada birokrasi sebagai ancaman terhadap hak prerogatif dari cabang-cabang kepemerintahan. Di mana di sini pemerintah itu juga disebut sebagai kekuatan anti gravitasi karena birokrasi itu memisahkan antara politik, orang, terus juga memisahkan politik atau orang dan menyatukan dan daripada menyatukan mereka gitu. Nah, lalu terakhir kita akan membahas birokrasi itu yang cenderung melakukan penindasan terhadap individu, di mana pada bagian ini tuh terbagi menjadi 2 fokus. Fokus yang pertama itu adalah karyawan dan fokus yang kedua adalah klien birokrasi. Di sini pada karyawan itu di sini karyawan, birokrasi itu dianggap sebagai prinsip hierarki yang melambangkan ketidaksetaraan, subordinasi, dan ketergantungan. Lalu pada yang kedua ini, mereka tentang birokrasi juga beranggapan bahwa birokrasi tidak berfokus pada kebutuhan aktualisasi diri, melainkan hanya berfokus pada kebutuhan individu akan keamanan dan keuntungan ekonomi. Nah, lalu kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu terakhir, yaitu klien birokrasi. Nah, pada mereka yang menentang birokrasi itu beranggap bahwa birokrasi itu menganggap individu sebagai objek impersonal dalam konteks aturan. Nah, di mana klien itu juga dianggap bukanlah warga negara itu yang harus dihormati, melainkan harus diandalkan dan dibatasi. Lalu yang kedua, birokrasi itu memandang klien itu tidak dengan sapaan baik, melainkan dengan bahasa yang otoriter. Dan yang ketiga, birokrasi itu mengabaikan klien yang sulit untuk dihadapi. Ini seperti misalnya klien yang berbahaya ataupun klien yang tidak mau berkontribusi pada tingkat keberhasilan. Sekian dari saya. Terima kasih.